Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Untuk para Ajibers dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Kang Ede MC dari Semapur, Semanik punya cerita Ajibens guys. Pada hari ini menemani istirahat teman-teman para Ajibers dimanapun Anda berada. Saya ditemani dengan ini adik kelas saya nih sepertinya nih, masih muda banget ini. Kita langsung saja berkenalan dengan guest kita pada malam hari ini. Di ujung line ada Yogi Aprilianti. Assalamualaikum, selamat malam Yogi. Yogi boleh langsung berkenalan saja. Siapa nama aslinya, terus angkatan tahun berapa? Silakan. Saya Yogi Aprilianti dari Manik angkatan 2016, angkatan 2004. Oh, 2016 ya? Ya. Berarti baru lulus 4 tahun ya? Iya. Oke, baik. Oke, mungkin karena baru 4 tahun masih inget dong apa aja yang Yogi ingat gitu ya di masa-masa SMA. Terus sekarang nih kalau ingat ke SMA kangen apa aja sih di SMA tuh? Yang di SMA sih kangen sebenarnya teman-temannya, momennya ya, momen pas waktunya gitu. Kadang kan ketemu teman SMA tapi momennya udah beda kan kalau sekarang. Momennya terus kangen kantin, kangen guru-gurunya juga. Kalau kantin pasti makanannya dong. Iya. Oke, berarti 2016 masuk 2013 ya, 2013. Kondisi sekolah udah bagus, udah tingkat belum? Udah tingkat. Wih, berarti udah menikmati masa-masa jaya Manik nih ya. Iya, udah menikmati. Oke, waktu kelas 1 berapa? Kelas 1 itu waktu itu kelas 10-2. Hah? Kelas 10-2, 1 kan 10. Oh iya, 10, 11, 12 ya. Ya. 10-2 itu kalau ini bayi 1-2 ya. Oke. Waktu kelas 11-nya? 11-nya juga 11-2 lagi. 12-nya 12-2 lagi. 11-3. 12-3. Itu IPA IPS? IPA IPS? IPA. Oh IPA, good, mantap. Oke. Selain kantin, guru-guru, terus teman-teman, apa sih yang nggak bisa Yogi lupain deh di zaman-zaman SMA? Apa ya? Banyak sih, misalnya kayak di remedial fisika sama Pak Soleh. Gitu. Terus kan waktu juga kan saya kan ngurus OSIS juga kan. Oh, ya, oke. Terus kumpul-kumpul di ruang OSIS sama pernah waktu itu kan jadi tuh di Semanik itu kan boleh pensi tapi nggak boleh ada bintang tamu kan. Gitu. Tapi kan namanya juga anak SMA kan pengennya punya bintang tamu. Jadinya OSISnya tuh ngide aja. Ya udah kita ada bintang tamu tapi jangan sampai guru-guru pada tahu. Jadi waktu itu sempat ngundang Virgon Westchild ke Semanik tapi diumpetin gitu, dia pelan-pelan gitu dari toilet belakang gitu. Gitu. Iya. Ngundang siapa? Virgon Westchild. Virgon itu penyanyi? Iya, penyanyi. Oh, luar negeri? Enggak, bukan, Indo. Oh, Indo. Waktu nyumputin itu. Waktu itu berapa bayar dia? Manggil dia berapa duit? Berapa ya? Udah lupa. Pokoknya waktu itu dapat diskon. Yang nggak tahu. Itu dari mana dananya? Jadi dananya dari anak-anak OSISnya sendiri gitu. Oh, patungan. Iya, kan nggak boleh mungut juga kan anaknya kan nggak boleh, ke murid-muridnya nggak boleh. Tapi karena kita juga punya gestar, kan kalau misalnya yang lain kan pada punya gestar kan, kita juga pengen nih punya pensi gitu. Jadi ngundang dia buat nyanyi gitu ya? Ya, betul.
Kenapa nggak ngundang Akang aja? Kan belum tahu Kang kalau Kang bisa nyanyi. Iya. Kakak ngomong. Nah, Kak, selain apa namanya, selain kejadian itu, apakah ada hal-hal yang lain yang diingat sama Yogi nih di masa-masa SMA? Yang diingat itu banyak sih momen-momen kayak di angkatan 38 kan disebutnya 38 ya, bukan angkatan 2016. Misalnya tuh kayak waktu itu pernah kayak anak kan, jadi tuh kita tuh dibagi IPA IPS tuh dari kelas 1 ya. Nah, jadinya tuh kan kayak ada jarak, terus pernah kayak mungkin disebut konflik juga, gak tahu sih, mungkin disebutnya konflik kayak jadinya tuh pas anak IPA ada acara, anak IPS-nya nggak diajak gitu. Terus anak IPS-nya tuh bilang kalau misalnya kita tuh pilihan IPS tuh jangan dipandang sebelah mata gitu, cuma sih, jadinya seakan gurunya tuh mandangnya IPA doang, padahal gak tahu juga sih. Mungkin merasa diskriminasi gitu. Pernah waktu itu juga sempat di angkatan. Di 2016 prestasi apa yang alumni dapatkan waktu itu? Pernah nggak? Prestasi yang didapatkan tuh, yang saya tahu ya, yang masih saya ingat tuh bukan saya, tapi yang dapat kayak ada teman saya bisa dapat kayak Olimpiade Sains Nasional gitu-gitu. Wow. Ada OSN gitu deh pokoknya. Ya. Ya, sistem pembelajaran di 2016 itu seperti apa sih? Apa udah kayak bahasa papan tulis yang smart papan tulis, smartboard, terus komputer kursus segala macam di SMA sudah dapat ya? Kalau misalnya papan tulis masih whiteboard biasa, paling kayak ada infocus gitu, ada slide buat PT gitu aja sih. Nggak kayak yang signifikan banget, tapi udah nggak pakai kapur. Oh gitu. Iya. Terus kan kurikulum di angkatan 2016 ini kan kurikulum baru, jadinya pas kita masuk makanya ada kurikulum 2013 yang sempat rame itu. Terus jadinya pembagian peminatan tuh kayak jurusan IPA IPS tuh langsung dijadiin pas tahun 1. Jadinya nggak ada campur gitu, nggak ada. Iya. Jadi memang itu doang yang membedakan antara kurikulum yang antara tahun 90-an dengan tahun 2000-an ya. Iya. Waktu itu siapa wali kelas kepala sekolah, siapa kepala sekolahnya dulu waktu 2016? Waktu itu tuh sempat ganti, awalnya tuh Ibu Zuraidah. Ibu Zuraidah, terus ganti jadi Ibu Mama. Oh, berarti kamu mengalami 2 pergantian kepala sekolah ya? Iya, betul. Oke. Kalau Yogi sendiri ikut kegiatan apa aja? OSIS kah? Pramuka kah? Oh, waktu itu sih saya waktu awal masuk itu kalau OSIS dari kelas 1 sama kelas 1 juga saya ambil Paskibra, tapi karena kayaknya nggak bisa kepegang juga, ya udah saya di OSIS aja, organisasi semuanya. Oke. Masih hafal dong dengan guru-gurunya siapa aja? Sebutin dong 10 guru. 10 guru nih ya. Bu Amina, Bu Ratna, Bu Ida, terus Pak Soleh, Pak Arti, Pak Dindin, Pak Ian. Pak Iannya kan ada 2. Nah, terus Pak Yayat, sama satu lagi nih, Bu Ai. Itu yang ngajar ya. Waktu wali kelas? Waktu kelas 10 siapa? Wali kelas 10 tuh Ibu Ratna, kalau kelas 2 Ibu Aminah, terus kelas 3 itu Ibu Ida. Oh,
Masih hafal ya. Iyalah baru 4 tahun ya. Iya. Oke. Kalau untuk di angkatan 2016 sendiri kan gini ya. Kalau Akang sih ngelihat di antara tahun 2000-an itu anak-anak sekolahnya itu sudah makin kreatif ya. Di mana mereka di saat kelulusan itu ada buku yang namanya mungkin buku siswa gitu ya, di mana dia ada nama siswa, ada alamat gitu kan, ada alamat, ada nomor telepon gitu kan yang bisa dihubungi gitu kan. Jadi seharusnya kekeluargaan alumni itu semakin gampang gitu kan, semakin erat lah gitu. Untuk 2016 sendiri ada grup nggak? Oh, angkatan saya sih ada grup. Ada berapa orang? Ada berapa orang di grup ya? Oh, kalau misalnya grupnya sendiri kan udah banyak yang kurang, kayak di grup di aplikasi chat lain itu sekitar berapa ya? 200, harusnya itu 300-an. Oh iya, 200 udah mencapai 70% itu, udah bagus sekali itu. Terus Iya. Terus sudah pernah reuni 2016? Reuni sih seingat saya tuh udah pernah kayak bukber gitu, tapi saya nggak bisa ikut kan karena saya juga kan harus kuliah di luar kota, jadinya nggak bisa ikut reuni. Oh, tapi pernah ya? Oke. Untuk Yogi Aprilianti, dari namanya saya tahu nih ya, Yogi Aprilianti lahir di bulan Agustus nih ya. Nah, gitu. Oke, Yogi. Setelah lulus SMA kamu kuliah di mana? Sekarang posisinya kuliah atau udah kerja nih? Saya lagi ambil profesi, kan saya jurusan kedokteran hewan, jadinya harus ambil profesi lagi dulu. Baru lulus bulan Agustus kemarin, sekarang lanjut. Oh, jadi kamu di SMA Ciawi lulus langsung kuliah di Unpad, Universitas Pajajaran di Jatinangor. Bandung. Unpadnya di Bandung, tapi saya yang di kampus Jatinangor. Oke. Itu ngambil jurusan dokter hewan. Dokter hewan. Kenapa dokter hewan? Karena suka aja sih, kayak penasaran gitu. Penasaran sama hewan aja. Dari kelas 1 SMA udah penasaran. Coba-coba masuk keterima. Apa sih yang dipelajari kalau dokter hewan tuh? Anatomi tubuh? Ya, anatomi, terus cara kerja tubuh, banyak. Cara kerja tubuh hewan kan ada banyak kan, pasti bedainnya kayak gimana. Nah, cita-cita Yogi sendiri apa? Cita-cita saya, selain kan salah satunya kan cita-cita saya juga jadi dokter hewan. Cita-cita saya yang dari SD itu pengen jadi astronot. Astronot? Iya. Dokter hewan? Oh, mungkin di astronot nanti bisa jadi dokter hewan. Maksudnya kan namanya juga anak kecil, cita-citanya banyak. Iyalah pastinya ya. Oh, luar biasa ya, jadi pengen jadi astronot ya. Kamu nggak pernah kepikir karena memang takut ketinggian kan? Oke, yang pasti gini, dokter hewan ini yang sudah ditekuni. Sudah lulus ya? Baru lulus sarjana. Lulus sarjana, oke. Masih mau meningkatkan lagi pendidikannya? Lagi melanjutkan pendidikan profesi supaya bisa jadi dokter hewan. Wow, luar biasa. Doakan biar lancar ya. Berarti sekarang belum jadi dokter belum ya? Belum. Dokter muda. Oke, berarti sekarang tinggal di mana sih, gitu? Saya sekarang lagi di Jatinangor. Oh, masih di tempat kuliah? Iya. Bukannya kuliah libur? Online, tapi kadang ke kampus juga gitu. Buat kan kalau misalnya ambil profesi itu harus lebih banyak praktek, jadinya harus. Oke. Apa menurut Yogi pembelajaran online dengan tatap muka tuh bedanya apa? Waktu zaman SMA kan enak banget kita ya ketemu
guru-guru bisa ngobrol dengan teman-teman, bisa bercanda lah bahasa kasarnya gitu kan. Nah sekarang merasakan nih di zaman-zaman kuliah, kasihan juga teman-teman kita yang di angkatan 2020 di Semanik nih, sampai saya kemarin wawancara dengan guru, sampai sekarang saya nggak tahu murid saya yang mana. Sedih banget kayak gitu kan. Nah makanya Yogi sendiri apa nih yang Yogi rasain di saat kuliah dengan sistem online seperti itu di kampus? Kalau menurut saya sih sistem online sama offline tuh ada kekurangannya, ada kelebihannya masing-masing. Kalau misalnya kelebihannya dulu nih, kalau online mungkin waktunya lebih efisien, kayak gak harus ngeluarin tenaga lebih untuk berangkat gitu kan, cuma siapin laptop udah nyala beres. Tapi kan kayak kurang kurang interaktif, kurang interaksi dari manusia juga, jadinya kurang nangkep juga gitu. Kayak banyak distraksi kan kalau misalnya nggak langsung ketemu sama yang ngajarin kita. Itu kesulitannya apa tuh kalau lagi kayak bikin soal-soal kah apa ada kesulitannya untuk kuliah sistem online sendiri? Sistem online tuh banyak sih, kayak mungkin biasanya kan dosen juga kan menyampaikan itu kan jadinya terbatas, dan juga paling pemberian tugas juga kan kita nggak paham sepenuhnya, kita jadi harus gali sendiri. Kadang kan nggak semua orang bisa menggali sendiri. Terus skala jaringan juga pasti kan, biaya kuota juga lebih tinggi gitu, dan jaringan nggak selalu bagus. Oke. Yang satu kelas atau satu sekolah ada nggak yang ngambil jurusan dokter hewan juga? Ada adik kelas saya, adik angkatan berapa ya? Angkatan 40 kalau nggak salah, 2018. Oke. Itu satu kampus sekarang, enggak? Satu kampus, satu jurusan. Tapi beda angkatan. Iya, pastinya kan beda 1 tahun kan? 2. Oh, 2 tahun ya. Oke. Nah, sekarang Yogi sendiri masih berhubungan dengan teman-teman SMA kah? Oh, masih. Siapa aja? Banyak sih kan, karena saya mungkin karena waktu SMA juga ngurusin OSIS, jadi teman OSIS. Tapi kan karena sekarang kan udah ada sosial media, udah ada Instagram, ya kan. Nah itu tuh kita tuh jadi lebih dekat aja gitu, walaupun nggak ketemu tapi ngerasa selalu ketemu aja. Soalnya kan selalu tahu update mereka apa. Iya. Karena berkat sosial media itu sendiri kita jadi tahu ya. Oke. Gitu. Untuk Yogi sendiri, guru yang dulu mungkin menjadi motivasi siapa kira-kira? Guru yang jadi motivasi, Pak Soleh. Pak Soleh, why? Kenapa? Karena kan saya tuh pasti selalu remedial kan, ujian dia tuh fisika, terus selalu remet gitu. Terus kalau misalnya yang dapat 100 tuh pasti dapat coklat gitu. Saya kayak pengen aja gitu, pengen sekali ya dapat coklat, walaupun akhirnya nggak pernah kesampean. Kalau pernah akhirnya itu sebelum 1 hari sebelum ujian tuh benar-benar belajar dari ya pokoknya benar-benar belajar lah, ngabisin waktu buat belajar. Terus besoknya ujian lancar, pas dapet nilai ternyata ada salah dikit doang kan, kayak aduh nyesek banget atau bisa. Tapi jadi mau kalau misalnya kita kita tuh bisa asal kita mau belajar gitu. Iya. Di angkatan 95 juga ada dokter hewan loh. Kenal nggak? Yang itu ya. Waktu itu saya juga pernah sempat nonton sih. Dia dokter hewan juga tuh. Ya, tapi saya nggak kenal. Oh, nggak kenal ya. Ya nanti kalau itu boleh kenalan by mungkin Facebook paguyuban, agar apa sih yang mungkin bisa di-sharing gitu kan, ya sama-sama dokter hewan kan. Bismillah nih, Yogi juga kita doakan biar apa yang Yogi ceritakan untuk di dokter hewan bisa tercapai, bisa buka praktek sendiri gitu kan, gitu. Dan kemarin juga seru juga, ternyata memang luar biasa ya untuk menjadi dokter hewan itu. Orang berpikirnya mungkin apaan sih dokter hewan, tapi ternyata kalau kita pelajari dengan baik, dengan seksama, kita tekunin ya buktinya dari angkatan 95 sudah luar biasa, sudah menjadi dokter dan sudah punya praktek sendiri gitu kan. Nonton ya waktu itu di Semapur Live ya, ada juga ya. Iya, saya lihat waktu itu. Di YouTube juga ya.
Oke, untuk Yogi di SMA itu termasuk anak yang pendiam kah? Apa anak yang pecicilan? Biasa aja sih, kayak ya udah gak pendiam banget juga enggak, tapi pecicilan juga enggak, ya udah rata-rata aja. Oh gitu. Jadi tapi banyak juga ya yang kenal dengan Yogi ya. Ya mungkin. Karena kalau di SMA itu kalau nggak yang pinter, yang paling bodoh, bukan bodoh ya, yang paling bandel, sama yang paling ya pecicilan lah yang terkena gitu, biasanya begitu kan. Gitu. Kayak di angkatan 92 kan ada Bang Opung ya. Bang Opung terkenal banget, Bang Opung itu di 92 itu pecicilan banget gitu kan. Jadi ya terkenal seperti itu. Iya. Oke, untuk Yogi di Jatijajar sama siapa? Jatijajar sama siapa? Sama keluarga? Jatinangor. Oh, Jatinangor, sorry. Sama keluarga? Sendiri. Iya. Wow. Kalau rumah di mana? Rumah di Cisarua. Cisarua? Orang tua di Cisarua? Iya. Itu yang sekarang Yogi tempatin kosan? Iya, kosan. Ada berapa orang di situ? Ada berapa ya? Sekitar 6 orang lah di kosan. 6 orang. Berapa bayar kosan di Bandung di sana? Di Jatinangor? Macem-macem sih, 8-10 juta lah setahun. Oh. Berarti kalau berempat, kalau yang 10 juta, 2 jutaan dong? Oh bukan, jadi itu 8-10 juta tuh buat satu orang. Hah? Iya. Serius? Iya. Itu meliputi apa aja? Yang meliputi tempat, kamar, internet, kayak gitu. 8 juta itu untuk satu orang? Iya, untuk satu orang. Masya Allah. Ternyata menjadi seorang mahasiswa di luar sana nggak sedikit ya biayanya ya. Apalagi jauh dari keluarga itu kan juga satu beban mungkin buat, apalagi Yogi perempuan gitu kan. Awalnya sih kayak jauh juga, ribet juga ya, tapi lama-lama udah biasa sih. Udah biasa ya. Udah kayak orang situnya asli aja pokoknya ya. Kayak malah ke Cisarua kayak mampir, bukan kayak kampung. Jadi kebalik ya. Jadi udah kayak rumah sendiri. Berarti kalau Bido kan menikmati kan proses yang ada gitu, luar biasa. Karena memang kalau dalam belajar apapun gitu, kalau kitanya nyaman ya kitanya menikmati, insya Allah akan cepat masuk ke otak kita. Tapi kalau misalkan kita tidak menikmati itu ya susah masuk biasanya kan begitu ya. Nah, iya. Untuk Yogi sendiri di SMA Negeri Ciawi ya, itu kenapa milih SMA Negeri Ciawi? Kan waktu di Cisarua ada SMA Cisarua. Oh, tadinya malah sebenarnya pas awalnya saya jadinya masuk ke Ciawi itu, dari SMP saya tuh kayak ada namanya kolektif gitu kan, kolektif. Ini siapa yang mau Ciawi gitu. Ya udah, terus ya udah deh daftar aja deh gitu kan. Terus ternyata saya tadinya mau daftar ke SMA yang di Kota Bogor, terus udah nggak bisa diambil datanya karena masih Ciawi. Oh ya udahlah, masuk Ciawi aja gitu. Jadi kepaksa dong. Awalnya kepaksa, tapi lama ternyata dalamnya juga banyak teman-teman yang nggak bakalan dapetin di SMA di tempat lain. Gitu. Iya. Waktu itu bayaran sekolah berapa, Gi? Berapa ya? Sekitar 200.000 kayaknya, 200. Wow. Lah. 200.000 ya? Iya, kayak nggak salah kalau nggak salah. 2016 200.000, wah dahsyat ya. Sekarang berapa ya 2020 ya? Bisa sampai 300.000 kali ya bayaran per bulan sekolah ya? Wow, semakin kesini semakin mahal ya. Ya tapi memang sudah menjadi zamannya sih. Pada waktu itu juga kalau saya sih masih di 3.500 kalau nggak salah. Ya sekitar segitulah. 3.500. 30.000 kayaknya ya, lupa. Aduh, ini 2016, aduh, jauh banget ya.
Berapa sekarang umur usia? Umurnya 22 tahun. Wah, setengahnya dari Kang Heri. Kang Heri tobat, Kang Heri udah tua. Aduh. Oke. Yogi, ada angkatan 2016 nggak yang mau diundang ke Zoom ini? Biar ngobrol bareng. Ada nggak yang punya aplikasi ini? Temen Yogi. Coba ya. Ya, coba. Siapa? Harusnya sih ada. Nah, coba deh. Diundang gitu. Ya. Sambil nunggu mengundang mereka. Untuk Yogi sendiri, hobinya apa sih? Gak tahu sih. Saya sekarang udah bingung kalau misalnya ditanya hobi apa ya. Udah jarang melakukan hobi gitu. Karena pandemi ya. Iya. Itu tadi ada kucing piaraan apa emang buat percobaan dokter hewan? Buat dioperasi minggu depan. Kenapa dia? Iya. Mau dikastrasi. Hah? Mau dikastrasi. Apa tuh? Kastrasi itu diambil testisnya dia supaya gak beranak banyak. Oh, kalau gitu Kang Heri boleh tuh diambil. Aduh ya Allah ya Rabbi. Oh, jadi bisa ya seperti itu ya? Bisa. Itu tidak menyakiti hewan? Enggak, justru dengan dilakukannya kastrasi itu kita tuh menunjukkan kalau misalnya kita peduli sama mereka. Soalnya kalau misalnya dia makin tua dan tidak disteril atau kastrasi itu bakalan lebih banyak resiko penyakit yang dia dapat. Oh. Mungkin kan kita mikirnya kasihan banget dia nggak bisa punya anak gitu. Padahal sebenarnya itu ngebantu buat kesehatannya dia sendiri. Nih ada teman kita nih, ada teman kamu nih. Dian nih. Oh, coba. Iya ya. Coba Dian Abung. Iya betul. Coba mana Dian Abungnya nih? Udah mana? Halo, kameranya Abung? Halo Kang. Kenapa? Assalamualaikum Kang Dian. Waalaikumsalam. Mana fotonya? Tunjukkan. Aduh lagi ini nih. Nggak apa-apa. Belum mandi Kang. Nggak apa-apa. Tunjukkan pesonamu. Nggak apa-apa. Tunjukkan pesonamu. Iya 5 menit Kang. Bentar ya. Ya dandan lanjut dulu aja ngobrolnya ya. Ya dandan dulu. Oke Kang Dian, kita nunggu ya. Oke Yogi, zaman SMA boleh ya kita cerita-cerita masalah. Dandan dulu dia. Masalah asmara ya. Punya pacar nggak dulu di SMA? Pacaran di SMA. Ada nggak? Nggak ada. Wow. Why? Kenapa? Nggak ada yang disuka? Karena nggak ada yang disuka aja. Nggak ada. Begitu? Nggak tahu sih. Dari mungkin lebih karena apa? Di Ismanik? Enggak sih. Di kuliahan ada ya? Kalau dulu ada ya? Memenuhi kriteria ada ya di kuliahan ya? Iya ada. Wow, jadi pengen satu profesi kali ya, sama-sama dokter hewan gitu? Oh enggak sih, tapi bukan dari dokter hewan juga, tapi Oke, baik. Kalau di kantin apa sih yang suka dimakan sama Yogi sama teman-teman di warung Haji Ijan ya? Saya sih lebih sering ke koperasi koperasi. Kalau enggak ke warung ibu, tapi saya nggak tahu nama ibunya siapa, pokoknya ibu aja. Oke. Ibu tuh ada
kayak jualan somai gitu, paling beli somai, kalau nggak beli doclang di koperasi gitu. Itu yang paling sering. Aduh, seneng banget ya. Kalau waktu diputar kembali seneng banget ya SMA sama saya SMA ya. Aduh. Ya, Kalau di SMA seperti itu. Ya di SMA itu kalau lagi sekolah pengennya libur, habis libur pengennya sekolah gitu kan. Itu ngerasain banget kayak gitu. Tapi kalau di zaman-zaman Yogi udah nggak ada yang jalan ya dari sekolah ke Susupan, udah nggak jalan, udah nggak ada ya. Kalau macet jalan. Biasanya malah kan kadang kalau misalnya kita berangkat itu dari Susupan ke itu kan di Nesaci juga kan macet parah kan, di jalan kaki. Kalau nggak pulang juga jalan kaki kan, kadang macetnya nggak terduga, banyak truk-truk gitu dulu kan. Kalau sekarang udah nggak ada. Sampai mana jalan kaki? Sampai Ciawi pernah. Serius? Iya, soalnya nggak ada angkot Cisarua kan di Susupan. Oke. Kadang udah penuh semua. Gitu. Oh iya. Terus kalau Yogi sendiri punya sahabat yang dekat nggak? Yang terdekat yang saat ini ya Yogi pengen ketemu gitu sama dia, siapa ya? Banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya sahabat deket yang satu doang gitu yang pengen ketemu, nggak spesifik, tapi banyak gitu yang pengen ketemu. Oke. Yog, kalau seandainya gitu diputar kembali gitu kan waktunya gitu, mau ke sekolah mana sebetulnya? Terus panik aja, nggak. Ini pertanyaan menjebak sebetulnya. Oh ya, di alumni 2016 masih mungkin ada berita yang duka gitu, yang sudah meninggal, siapa aja teman-teman? Ada? Oh ada, namanya juga sama kayak saya, almarhum Yogi namanya, tapi dia laki-laki. Oh iya, sakit mungkin ya? Ya meninggal. Terus ada, bukan, kalau nggak salah tuh tsunami yang di Anyer itu loh, yang di Carita itu. Oh, ada dari anggota ya, dari mati juga? Yang waktu ya, itu? Dari itu. Ya, yang waktu itu ada penyanyi itu kan, penyanyi terkenal itu kan? Yang Seventeen-nya hanyut semua itu, nanti juga ada. Oh, dia dari situ ya? Iya. Sama ada almarhum Jehan itu sebelum lulus, kayak dia, seingat saya dia sakit gitu. Dia juga meninggal. Ya semoga ditempatkan di tempat yang apapun musibahnya gitu kan. Tapi yang pasti semoga nih rekan-rekan dari 2016 yang nonton malam hari ini, selamat malam semuanya, assalamualaikum, sehat terus ya, panjang umur, terus juga tentunya berkarya terus ya, karena mungkin masih banyak yang beberapa teman-teman 2016 yang mungkin masih kuliah ya, mungkin ada juga yang sudah bekerja, lebih banyak juga sudah bekerja yakin, yang mungkin sudah bekerja di beberapa perusahaan gitu kan ya. Yang pasti semangat terus ya. Ini mana Kang Dian nih lagi nyisir? Kang Dian kayaknya dia udah pergi kayaknya. Enggak, masih ada nih, dia masih on. Oh, masih ada. Lagi mandi apalagi apa ini? Itu kelihatannya sih lagi mandi itu. Ini namanya nama yang tertukar kayaknya nih ya. Yogi Aprilianti sama Dian Abung, harusnya Yogi Abung Dian Aprilianti harusnya. Iya. Oke. Yogi, pelajaran yang paling disuka apa dulu SMA? Yang paling disuka kayaknya bahasa Inggris sama PPKN. Wih, luar biasa. Bahasa Inggris jago dong bahasa Inggris ini. PPKN tuh siapa gurunya? Pak Tata? Iya, Pak Tata. Dulu sempet yang ngajar namanya sama kayak saya, Pak Yogi namanya. Tapi pindah.
Terus terakhir diajarin sama Nata. Nama Yogi pasaran ya? Iya, banyak tapi laki-laki. Laki-laki ya. Ini kenapa dinamain Yogi ya? Perempuan ya. Mungkin tadinya harusnya laki-laki, tapi ternyata yang lain perempuan. Ya sih, kelihatannya kamu tomboy ini, kelihatannya nih. Wanita pemberani kayaknya, wanita pemberani ini. Oke Yogi, orang tua kamu sendiri kenapa sih merelakan, dalam arti gimana ya? Kalau jauh-jauh gitu kan dari Cisarua, kamu jauh banget di sana gitu. Apa nggak ada rasa ketakutan gitu? Apa merasa memang wah anak doang preman ini gitu? Kayaknya sih percaya aja sih kayaknya, karena ya udahlah Yogi bisa gitu. Kayaknya ya. Berapa bersaudara Yogi? 5. Yogi yang ke? 4. Oke, berarti masih ada adik ya? Ya. Ya. Halo Kang. Kang Dian. Iya. Mana fotonya? Tunjukkan pesonamu. Kayaknya sinyalnya jelek deh Kang. Oh, Enggak, Kang Diannya masih kerja. ada aja nih alasannya nih. Oke deh, nggak apa-apa. Enggak, bener. Walaupun dirimu, Beneran nggak bisa masukin muka nih, beneran. Nggak tahu kenapa ya. oke, walaupun dirimu berada di goa ya. Yang penting bisa ngobrol. Oke, Kang Dian. Iya. Di depan layar kita nih ada Yogi nih. Sejauh mana Dian mengenal Yogi? Seperti apa sih orangnya? Oh, kalau Yogi temen dari kelas 1 SMA sih sampai 3 SMA. Terus kita sama juga lanjut di satu kuliah di Unpad, sama-sama ngerantau di Jatinangor juga ya Yok ya. Cukup Wow. deket sih sama Yogi. Kurang lebih 6 tahun lah kita temenan. Waduh, Ya, ini tepat. luar biasa. Iya. Dian sendiri waktu kelas 1 kelas berapa? Kelas 10. Oh, 10-2 kalau 10-2 ya gitu ya, oke. By the way, bisa panggil Abung aja ya, Kang. Panggilannya Abung kok. Oke, siap, Iya. Bung. Iya, soalnya sama Dian kan nama cewek gitu ya. Nggak juga sih. Cuman lebih familiar dipanggil Abung aja. Oke, siap, Abung. Sekarang Abung setelah lulus SMA kemana? Ke Jatinangor juga? Abis lulus SMA itu lanjut kuliah di Unpad sama Yogi. Cuman kita beda jalur ya, Yok ya. Yogi lewat undangan, saya lewat yang tes biasa. Terus kita sama-sama udah lulus juga tahun ini 2020. Jurusannya juga beda sih, tapi kita masih sering kayak ketemu karena sama-sama ngerantau ya, makan bareng, main bareng, masih sering sih sama Yogi. Oke. Abung rumah di mana? Di Ciawi dong. Ciawi mana? Di ini daerah apa ini namanya? Yok, ini daerah apa Yok? Yok. Ya, dia yang punya rumah nanya sama orang. Oh, Caringin. Caringin. Kan ada 2 Caringin. Ada Caringin Mas. Bukan Caringin yang di Cikeretek itu, Caringin yang arah ke Cibduk. Oh, atau itu mereka rumah saya dong. Wah, tetangga dong, Kang. Iya. Abung ibu saya juga angkatan ini loh, Kang, alumni Unpad, Kang. Unpad alumni Semani, Kang. Siapa? Ibu saya. Siapa angkatannya namanya? berapa nggak tahu deh. Angkatan berapa? Kang Dede umurnya berapa? Oh, saya baru 17. Oh, kelihatan sih, Kang. Iya, kelihatan. Enggak, saya angkatan Kang Dede umur 52, umurnya 52 dia. Oh, 52. Saya Ibu saya angkatan 48. Berarti saya angkatan berapa tuh? Angkatan 96, Abung. 96. Itu mama siapa namanya? Angkatan berapa? Namanya Yulia. Kayaknya banyak ya nama Yulia ya. Iya, soalnya Yulia juga banyak memang, ada yang dekat itu sama Iya, saya. makanya susah. Nggak apa nanti, umurnya 48 ya sekarang. nanti tanyain sama mama angkatan tahun berapa, nanti kita bisa wawancara juga mamahnya nih sekalian dengan Iya. Abung kalau pulang. Iya, bisa. Jadi saya mau bikin acara, kan udah ada Pasmina tuh, ya kan, pasangan Minggu Ayeuna, yaitu pasangan dari SMA Negeri. Nah, ini sekarang kita mau bikin, nanti kita nyari nama nih, ibu dan anak atau bapak dan anak itu. Aduh, boleh sih. Menarik. Iya. Bisa nanti ya. Ya, kita mau bikin itu gitu kan. Jadi anaknya Boleh. Bapaknya SMA gitu, Semanik, anaknya Semanik juga gitu. Nah, Iya, banyak sih Kang kayaknya yang gitu, Kang. iya, nanti kita bikin namanya apa yang bagus lah. Kang Heri tolong di note ya, Kang Heri ya. Gitu. Terus untuk Abung sendiri
apa namanya? Apa sih yang Abung nggak bisa lupa di zaman-zaman SMA? Kalau Yogi kan tadi sudah jelas tuh gitu kan. Dia mah mau jauh jeung kedahareun gitu kan, kantin gitu kan. Iya. Kalau Abung sendiri apa yang nggak bisa Abung lupa? Banyak sih Kang, banyak. Contohnya ya kita kangen lah gimana. Makan dulu makan dulu. Ya kan. Yuk. Saya mah makan dulu lah. Ya, Ya, ini Kang. makan mulu. Lanjut Kang Abung. Boleh lanjut ya? Ya. Kita kangen lah gimana suasananya sekolahan, terus Ya. dimarahin sama guru. Itu kan kalau di kuliah kita nggak dapet yang kayak gitu. Betul. Terus juga nyontek bareng-bareng. Terus paling berkesan sih di SMA itu pas ikut ini sih. Aku kan ikut ini juga kan, ikut OSIS sama Paskibra. Jadi banyak banget memori di situ, kayak misalkan kayak berhubungan sama Bu Ade, terus juga sama siapa Yok di Paskib Yok, lupa deh gue namanya, siapa ya Yok ya? Pak Wahyu. Pak Wahyu, nah ya sama Pak Wahyu. Kalau yang Paskibra Pak Wahyu, kalau ikut lomba di Paskibra gitu sih Kang. Ekstrakurikuler ya lumayan ngangenin lah kegiatan di luar akademis. Iya. Kalau Abung sendiri sama nih dengan Yogi, pertanyaannya. Dulu Apa tuh? pernah jatuh cinta nggak di SMA Ciawi? Pernah dong. Yeah, siapa nih? Ada. Yogi tahu nih Yok, siapa Yok? boleh disebutin. Ya. Sebutin dia nggak apa. Cinta monyet lah ya Kang ya. Dulu tuh ada ketua OSIS Kang di bawah saya. Nah dulu sempet deket sama dia. Oh. Ya. Iya. Ada orang yang nonton? Kayaknya nggak ada deh. Mamanya kayak lagi nonton. Oh iya bener. Bisa jadi Mamanya satu mantan angkatan ya. pacarnya dia. Iya. Tonton. Aduh, sayang banget nih saya nggak bisa lihat muka Abung nih. Aduh. Wah ini udah dihidupin Kang, cuman nggak tahu kenapa nggak hidup. Oh gitu. Ya adalah. Iya nih. Coba lagi ya. Tuh. Nah, tuh ada tuh. Nah, masuk. Tadi error berarti. Iya. Oh gitu. Jadi Yogi Abung ada nih dulu yang pernah jadian ya di SMA ya. Ya iseng-iseng aja lah, main-main itu nggak serius kok. Nah, iya namanya masa SMA, saya masa serius ya. Iya. Tapi itu kan yang menjadi momen terindah gitu kan. Momen terindah dan momen yang nggak bisa dilupain kan. Ya banyak juga sih, bukan itu doang sebenarnya Kang. Ya ada hal yang memalukan nggak kira-kira? Memalukan apa ya? Banyak juga sih kayaknya. Emang malu-maluin Abung mah. Iya banyak juga sih kalau memalukan apa ya? Banyak kan cuman udah kayak ya udah lah gitu ya. Oke. Dulu ini paling Kang pas waktu OSIS kan sempat jadi kayak di apa ya namanya MOS ya. Pas kita MOS sempat kayak kita punya adik tingkat untuk ditatar gitu lah ya istilahnya. Cuma pas itu masih agak grogi gitu ngomong depan banyak orang. Jadi pas waktu ngejelasin sesuatu tuh malah kayak mereka bingung sama apa yang aku jelasin karena saking groginya gitu ketemu adik-adik baru. Itu sih paling kayak hal yang memalukan yang kecil-kecil kayak gitu lah, masih inget-inget sampai sekarang. Iya. Untuk Yogi sendiri, Yog, sosok Abung ini kayak gimana sih Yog? Ya? Sosok Yogi, sosok Abung ini kayak gimana sih? Menurut Yogi, SMA? Itu anaknya manggil. Iya bentar, mamanya lagi ini dulu. Kucing manggil kucing. Aduh. Abung gimana ya? Ya gitu deh. Ya rajin anaknya. Wih luar biasa Abung. Kayaknya aktif juga di OSIS nih. Kan ada seseorang. Aktifan Yogi Kang. Oh gitu ya? Iya. Iya. Oke. Kalau Abung sendiri di mana posisi sekarang nih? Di rumah? Di rumah. Di mana? Ya di mana ya? Di ini Kang, tahu komplek guru nggak? Ciawi. Komplek guru. Yang Caringin. Oh iya tahu. Nah, cuman saya bukan di komplek gurunya, di bawahnya itu ada kayak jalan yang cuma satu jalan doang, nah itu di situ. Palangon ya. Namanya di situ.
Iya, yang ada gesekan kayu itu ya, belah sana ya. Tapi Yogi belah sini ya. Oh, itu kejauhan, Kang. Belah sini ya. Ini Jalan Rawa, Kang. Tahu. Nah, ya di situ. Ya, di situ, deket dong. Kalau sekarang Abung sendiri kegiatannya apa? Sekarang lagi sibuk ini sih. 12 nih, Kang. Lagi ada proyek kerjaan. Apa tuh? Iya, kan aku udah lulus nih. Oke. Dari bulan Juni kemarin. Sekarang Oke. alhamdulillah udah keterima kerja juga di salah satu e-commerce dan lagi sibuk 12 ini ada campaign 12. Oh, iya luar biasa. Dulu kuliah di mana? Sama ini ya di Unpad ya? Iya, sama. Oh, baru lulus kemarin juga berarti dong? Iya, satu angkatan kan kita. Oh, iya luar biasa. Ya, mudah-mudahan di tempat kerja yang sekarang bisa lebih berkembang lah, menjadi lebih baik. Amin. Oke. Untuk Abung sama Yogi sendiri punya grup dong. Tadi yang Akang bilang punya grup WA dong di 2016. 2016 kita ada nggak ya, Yok? 2016 Seangkatan kayaknya nggak ada ya? Yang saya tahu sih lainnya ya yang banyak, tapi mungkin lain. kalau saya nggak masuk gitu kalau yang di WhatsApp. Gitu. Terus ada Pimpronya nggak di 2016? Ya semacam inilah, semacam koordinator lah gitu. Oh, Ada. Avian. yang ketua OSIS pas zaman kita. Oke. Lagi nonton juga nih, Kang. Ya, Nonton ya. Oh, Mau diundang apa, Kang? Kang Apian ya? Iya. Namanya siapa? Iya, Namanya iya. siapa? Dia juga Avian. itu panitia reuni akbar. Oh iya dong, ya. Perwakilan kayaknya. Ya, pokoknya kalau pakai Apian chatnya pasti kayak gini. Itu chat itu ya, bukan ini. Perlu nih kita undang Iya. Avian sekarang nih, Yok. Dia kayak banyak tahu tentang angkatan kita ya. Luar biasa. Iya. Ayo dong, 2016 ada acara perkumpulan, undang Semapur untuk meliput semuanya biar tambah akrab lagi. Oke, di 2016 ada berapa orang yang sudah masuk ke paguyuban? Paguyuban grup Facebook atau? Grup Facebook. Oh, kurang tahu kalau itu. Nah, jadi gini, selain Semapur, kita juga punya grup paguyuban, di mana di Facebook itu kita punya grup paguyuban Semanik. Kita sih berharap beberapa alumni yang memang sudah tahu adanya Facebook itu bisa masuk ke situ, karena nanti di situ walaupun berbagai angkatan silaturahim nggak putus gitu kan, dari mulai angkatan 79 sampai tahun 2020 sih akan sih berharap ada gitu loh. Jadi apapun informasi tentang reuni akbar kah atau informasi apapun itu yang berkaitan dengan pekerjaan, teman-teman tidak ketinggalan gitu. Minimal ada 1 atau 2 orang, minimal ya 2 orang lah yang bisa masuk ke situ. 2016 udah ada yang masuk belum nih? Udah ada. Saya Ada sih ya? masuk, terus kayaknya yang lain juga udah ada yang beberapa yang masuk. Ya. Terus di sejauh mana Yogi tahu tentang Semapur? Barukah? Sejauh apa ya? Baru beberapa bulan lalu lah. Oke. Berarti memang sudah tahu ada Semapur ya. Kalau Abung sendiri baru tahu kok ada Semapur? Iya, sudah. Aku kebetulan nggak aktif juga di Facebook, jadi baru tahu sih kalau ada grup kayak gini dari Yogi. Oke. Nah, jadi buat Abung nih atau buat teman-teman yang nonton malam hari ini, bahwa kita nih punya paguyuban Semanik di Facebooknya. Pertama itu. Yang kedua, ini kita hadir ya, Semapur hadir untuk pertama tentunya ajang silaturahim. Jadi saya kenal dengan Abung, saya kenal dengan Yogi. Ini berkat seperti ini gitu kan. Nah, mungkin insya Allah setahu saya tidak ada yang memiliki program ini selain Semanik gitu loh. Nah, jadi ini kalau menurut saya pribadi gitu kan, sangat bermanfaat untuk bisa menyatukan teman-teman dari angkatan muda sampai angkatan yang sudah senior gitu kan. Nanti juga
Abung bisa cek di YouTube channel kita, namanya Semapur TV. Nah di situ Abung akan lebih tahu, oh ini angkatan ini, termasuk senior-senior yang sudah berhasil siapa aja. Siapa tahu kita bisa membangun bisnis dengan orang-orang itu gitu kan. Oh ini nih bisa masuk nih ke sini sesuai dengan pekerjaan kita gitu kan. Kayak misalkan Yogi nih ya kalau namanya ilmu kan dari siapa aja Yogi ya. Maksudnya kalau emang ternyata itu penting buat kita, kenapa juga kita tidak bisa sharing-sharing dengan yang lebih senior gitu kan. Nah Abung sekarang bekerja di satu perusahaan yang menurut Abung di bidang apa nih? Ya ada beberapa alumni kita yang ini ternyata bisa masuk nih ke sini. Nah itulah tujuan kita sebetulnya gitu loh. Nah makanya nih buat teman-teman yang lain, kalau memang sudah tahu adanya Semapur, tolong dikasih tahu juga siapa yang mau bisa wawancarai, atau yang punya usaha nih, teman-teman di 2016 punya usaha warung kah, punya usaha semacam outlet kah, atau apapun itu, kasih tahu kita, nanti kita akan bantu iklanin gitu kan, supaya lebih jangkauannya lebih luas lagi. Oh ternyata 2016 si Dadang misalkan ya kelas 10.5 kemarin, dia ternyata punya usaha ini loh. Nah itu harus kita angkat gitu loh, karena memang Semapur ini tujuannya seperti itu Kang Abung gitu. Nah sekarang setelah tahu ini, menurut Yogi Semapur itu seperti apa? Apa ya, wadah untuk menaungi alumni sih untuk kembali lagi bertemu gitu. Jadi tetap mempertahankan silaturahmi. Bagus sih programnya juga. Menurut saya bagus. Abung gimana Bung? Iya Kang, bagus sih Kang ada Semapur ini. Nggak semua sekolah mungkin punya kayak komunitas kayak kita. Ini kan bisa bangun relasi juga, bisa bantu sama-sama juga, sama-sama dari Ciawi. Ya bagus sih Kang. Dan terima kasih juga untuk yang udah buat grup komunitas ini, karena mungkin kalau nggak ada orang-orang di balik ada Akang ini, nggak mungkin kebentuk si komunitas ini Kang. Iya, oke. Kita kan mau ada reuni akbar nih, ya kan? Ya Akang sih berharap angkatan-angkatan muda kayak kalian ini juga bisa berpartisipasi untuk hadir. Mungkin adakah saran dari teman-teman untuk acaranya mau seperti apa? Ada nggak kira-kira di reuni akbar ini? Reuni akbar ini kalau kita sekarang kayaknya agak sulit ya Kang, soalnya kan lagi COVID juga nih. Oh iya, sudah jelas. Mungkin agak sulit. Iya, kalau untuk COVID kita juga memang seharusnya kita mau ngadakan kemarin di bulan sekitar kemarin tuh Agustusan ya, September gitu kan. Nah karena ada COVID ya kita kepaksa mundur. Nah maksud Akang, insya Allah setelah COVID-nya berlalu, pemerintah juga sudah memperbolehkan untuk kita bersosialisasi seperti biasa. Nah kita mau ngadain reuni akbar. Dari teman-teman yang generasi muda ini, ada nggak kira-kira saran atau masukan mau seperti apa sih reuni akbar itu? Karena ini bukan reuni akbar yang kecil skalanya. Kita dari angkatan 79 sampai tahun 2020, 41 angkatan. Nah kira-kira ada masukan nggak? Mungkin ngundangnya tadi siapa? Ngundang apa tadi? Ngundang siapa tadi yang penyanyi itu? Yang diundang zaman-zamannya kamu tuh kemarin siapa penyanyi? Virgon ya. Virgon. Perlu nggak kira-kira ngundang artis? Perlu nggak kira-kira di reuni akbar ngundang artis kira-kira? Perlu sih kayaknya, itu bisa jadi ini juga target juga untuk mendatengin angkatan-angkatan kita, karena angkatan kita salah satu point of sale-nya ada di situ gitu loh. Kalau ada yang artis atau ada guest star-nya, mungkin mereka akan jadi lebih excited untuk datang lagi. Oke. Kalau kita sih punya Sahrul Gunawan sebetulnya. Nah, mungkin bisa, cuman kayaknya beda angkatan deh Kang. Kayak angkatan kita jarang orang tahu Sahrul Gunawan deh kayaknya. Kayaknya ya, cuma nggak tahu nih. Yogi tahu nggak? Ya justru tahu sih, tapi pas zaman. Iya betul. Iya, ini kan kita kan reuninya reuni akbar, mencakup semua alumni. Nah, justru teman-teman yang mungkin yang dianggapnya public figure itu kita undang. Nah, di 2016 ada nggak public figure?
Syahla nggak sih? Nggak tahu. Syahla yok. Ya Cuman- Mas, Telegram. Syahla. Cuman dia kayak selebgram lokal gitu sih. Tapi kayaknya nggak begitu berimpact juga untuk kita. Karena kita udah kenal dia kan katanya. Iya. Mungkin di bawah kita mungkin bisa lah. Cuman kalau di kita kayaknya enggak. oh gitu. Kita siapa ya paling? Lu bakal datang kalau ada siapa yok kira-kira? Ah gitu ya. Mungkin Gue sih kalau semuanya datang gue datang sih. Ya gue Wah, kan harus pengen datang bersamaannya dong. aja sebenarnya. Harus ya. harus sebenarnya tuh, datang kalau dong. misalnya Iya. nyebut guest star gitu yang di luar dari Smanik juga boleh aja sih datengin yang di luar dari alumni Smanik gitu biar Nggak lebih jadi ada masalah. Nggak jadi masalah. Contoh kayak misalnya kita mau manggil misalkan Ariel Noah misalkan gitu kan nggak jadi masalah juga. Nah maksud Akang adalah perlu nggak didatangkannya artis gitu loh. menurut saya sih perlu buat mengisi rundown acara. Oke. Abung? Sebenarnya perlu nggak perlu sih. Cuman kalau ada budget ya baiknya perlu lah. Itu kan bisa. Iya untuk ini juga untuk undang maksudnya jadi daya tarik juga untuk orang-orangnya. Ya. Memang kita juga sudah merencanakan itu. Cuman kan ada kendala seperti ini loh, Yog sama Bung, bahwa kita ini kan kadang-kadang kalau misalkan ngefans ke satu artis gitu kan. Contoh Akang nih. Oh ngefans banget sama misalkan ST12 misalkan gitu kan. Sebagian seneng, tapi sebagian lagi ada yang beberapa enggak seneng gitu kan. Iya. Nah berarti kan di situ permasalahannya, ya kan? Sekarang Abung misalkan, oh iya saya senangnya coba dong dihadirkan Luna Maya misalkan begitu. Nah sedangkan ada beberapa orang yang nggak senang Luna Maya, itu kan jadi masalah juga. Nah berarti harus kita rembukan bagaimana siapa sih yang kira-kira artis itu bisa mencakup semuanya ke kalangan muda, ke kalangan tua gitu kan? Karena ini yang hadir bukan anak-anak muda semua ya, Bung. Bukan anak-anak muda semua, ada juga yang angkatan 79, angkatan old gitu ya, angkatan 80, 90-an gitu kan, yang notabene mereka juga artis-artisnya pun pada zaman mereka yang mereka inginkan pastinya kan gitu. Nah makanya kemarin kita udah bahas juga masalah artis ini, khawatirnya esensi ruh dari reuni Akbar itu sendiri akan terganggu dengan fokusnya ada artis. Jadi kita seperti nonton konser, bukan reuni Akbar gitu kan. Nah, ada satu lagi masalah lagi sebetulnya. Ini bagaimana nih menurut Abung sama Yogi nih? Kita nggak usah reuni Akbar yang besar deh. Kita reuni satu angkatan aja. Terkadang nih kelas 10.5, 10.3, 10.2 ngegeng kan. Nah itu bagaimana kira-kira menurut Abung cara mengatasi itu? Agar tidak menggeng-geng gitu loh. Pasti kan kalau Yogi pas ketemu dengan teman-teman Yogi pasti teman-teman gua aja yang gue datengin. Ya betul. Iya. Nah itu Ya, bagaimana menurut Abung? Kalau untuk geng itu kan emang nggak bisa dipungkiri lagi nggak sih Yok? Iya kan? Pasti ada geng gitu. Maksudnya susah juga untuk nyatuin semua geng. Cuman paling bisa salah satunya bisa pakai cara ini sih Kang. Jadi di tiap perwakilan orang-orang itu bisa ditarikin jadi panitia. Jadi nanti kan dia mungkin bisa ngajak juga, at least ngajak teman-teman dekatnya juga. Jadi terlibat juga dalam proses pengerjaan ini. Libatkan semua geng itu dalam suatu acara itu. Misalnya minimal satu lah. Nanti kan temennya kan bakal narik temennya yang lainnya gitu. Untuk berbaur tuh menurut saya sih bisa kayak mungkin games yang lebih menyatukan per angkatan, per gengnya juga. Tapi agak susah sih kalau yang dari angkatan lama. Nah iya kalau dipikir-pikir agak susah juga sih itu. Iya susah. Iya. Ya jadi sekarang intinya udah jalanin aja gitu ya. Apa ya? Paling ini kali ya Kang, exposure-nya dinaikin kali ya, biar kayak semua kalangan ngeliat. Jadi mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu juga kan, kalau misalkan kita ada reuni. Jadi untuk sekarang sih kalau dari sisi aku ya Kang, sebagai anak zaman sekarang gitu ya, mungkin bisa di-push di beberapa sosial media, nggak cuma Facebook doang. Nanti ada Instagram, atau bisa juga lewat japri-japri WA untuk disebar-sebarin. Mungkin kayak gitu sih Kang. Exposure-nya dulu aja, kalau nggak naikin, siapa tahu dari situ orang-orang jadi kayak wah ternyata ada mau ada reuni nih. Mungkin di situ bisa ngegerakin dia juga untuk
bisa ikutan gitu. Oke. Sebenarnya mungkin exposure dulu kali ya Kang ya. Kalau ini kan agak susah juga nyatuin berapa angkatan 40 ya? 41. Banyak kan itu. Iya, 41 banyak banget. Apalagi kan medianya Facebook tuh udah jarang yang pakai kalau misalnya angkatan saya udah jarang Facebook ya. Oke, kita noted ya untuk aplikasi terbaru dari zaman now, bahwa boleh dibilang untuk Facebook ini udah mulai tergerus gitu ya dengan aplikasi yang baru gitu. Apalagi ada TikTok gitu ya gitu. Ya. Itu udah tergerus sekali gitu ya. Ya tapi minimal ini hanya untuk menjadi sebagai wadah saja, mungkin hanya sebagai penyimpanan data aja kali ya, bahwa oh ini angkatan ini angkatan ini gitu kan, ya nggak jadi masalah juga sih. Nanti kita akan perbaharui lah beberapa aplikasi-aplikasi yang memang dimana nih teman-teman bisa kumpul lebih banyaknya gitu kan. Nah karena untuk aplikasi di Facebook aja ini hampir 2.000 orang yang sudah terkumpul, 2.000 orang di Facebook ini, Bung. Untuk Semanik ya, untuk Semanik itu udah hampir 2.000 orang yang ada. Makanya kita terus berkomunikasi terus supaya lebih banyak lagi. Satu lagi, bahwa di Semapur itu kita sudah punya aplikasi yang namanya Semapur di Play Store. Dia juga nanti terus akan diperbaharui terus untuk bagaimana caranya jika ada alumni yang membutuhkan karyawan, itu beliau bisa pasang iklan di situ. Jadi khusus karyawan-karyawannya itu dari Semanik, dari putra-putri anak-anak Semanik gitu kan. Nah, dan juga sudah pasti Semapur punya YouTube channel Semapur TV. Jangan lupa nih, Abung, Yogi wajib subscribe and like and comment gitu kan, karena nih wawancara kita ini besok lusa sudah naik ke YouTube nih, Abung. Makanya kenapa saya maksa Abung pokoknya harus keluar mukanya gitu kan. Sayang banget masuk YouTube cuman suaranya doang gitu kan. Nah makanya seperti itu ya. Oke, Abung, ada yang mau disampaikan buat teman-teman supaya bisa hadir di reuni akbar? Silakan dari Abung dulu. Paling kayak mungkin ini bisa jadi salah satu kita untuk jalin silaturahmi dan untuk nyatuin beberapa angkatan kan agak sulit juga. Kita harusnya bisa jadiin kesempatan ini, dan yang udah dikasih sama Kang Dede sama teman-teman di balik Semapur juga jadi nilai tambah juga sebenarnya untuk kita ada privilege untuk bisa kumpul bareng, karena nggak semua SMA mungkin punya media kayak kita sekarang kayak gini. Mungkin itu aja sih Kang. Ya. Yogi, tolong dong dikabarkan buat 2016, silakan bicara untuk supaya bisa hadir di reuni akbar. Ya, jadi untuk angkatan 2016 khususnya sangat disarankan untuk bisa ikutan reuni akbar, karena kapan lagi kita bisa kumpul lagi kan, udah disediain, udah disusun sama panitia sedemikian rupa, dan kita bisa tinggal datang aja, kita tinggal ramein, dan itu bisa aja kan membuka pintu rezeki kita dari silaturahmi yang terus terjalin ya kan, seperti itu. Ya mudah-mudahan juga untuk Yogi sama Abung bisa hadir ya, bisa datang ke reuni akbar. Mumpung kita ada umur, kita sehat, karena ini momen mungkin boleh dibilang seumur hidup sekali buat kita. Entah kapan lagi kita akan melaksanakan acara reuni akbar ini kan. Oh iya, untuk Abung dan Yogi juga perlu diketahui bahwa kita Semapur ada radio juga, Radio Semapur ya, nanti bisa mendengarin dah lagunya, pokoknya enak-enak. Dan tentunya untuk yang terakhirnya sebelum akan tutup, Yogi, apa sih prinsip hidupnya? Prinsip hidup saya tuh pokoknya setiap hal yang kita ambil, keputusan yang kita ambil tuh akan mempengaruhi apa jadinya kita ke depannya. Jadi kalau misalnya untuk melakukan sesuatu itu harus berpikir 2 kali atau lebih. Oke. Abung? Ada satu hal yang aku pegang terus nih Kang dari dulu, dari semenjak SMA tuh, yaitu menjunjung masa depan yang lebih baik sih Kang. Jadi gimana pun apapun caranya, nggak apapun caranya sih sebenarnya, ya kita pengen naikin beberapa level lah di hidup kita, nggak nge-stuck di situ aja. Mungkin sekarang di umur 22 tahun ini
kita punya level di segini. Cuma nanti di umur 23 bisa naik lagi kayak gitu sih Kang. Thank you ya Kang, by the way atas kesempatannya. Ini sangat tiba-tiba, ini kirain tadi cuma nonton doang, tiba-tiba Yogi kasih link ke grup, kirain apaan kan tadi sebelumnya. Mantap. Pokoknya buat rekan-rekan dari 2016 semangat terus ya. Yang pasti selalu sehat ya, agar semua teman-teman juga bisa terus berkarya dengan baik ya. Yang pasti ikuti kata hati, mau ke arah mana, mau kuliah di mana, mau kerja di mana, sesuai dengan kata hati aja. Terima kasih buat Abung, terima kasih buat Yogi sudah berpartisipasi di acara Semapur. Semani punya cerita Ajibun Sgai. Tentunya jangan lupa juga tontonnya di Semapur TV ya. Di like and subscribe, jangan lupa buat teman-teman 2016. Pokoknya hadir ya, sehat terus, semangat terus. Terima kasih dari kami, dari Semapur atas partisipasinya. Assalamualaikum, selamat malam buat semuanya. Salam, thank you Kang. Makasih Kang. Sama-sama, baik. Oke, baik buat teman-teman Ajibers dimanapun Anda berada. Itulah wawancara saya dengan angkatan 2016. Beda-beda tipis sih mukanya. Ya, dengan ada Yogi Aprianti di sana dan ada Dian Abung ya. Mereka adalah alumni 2016 yang memang alhamdulillah saat ini bisa berkomunikasi dengan kita di sini. Ada kuis yang akan saya utarakan buat teman-teman Ajibers dimanapun Anda berada yang nonton pada malam ini. Silakan bisa langsung jawab di kolom komentar ya di bawah ini. Pertanyaan yang pertama berhubungan dengan Yogi ya. Yogi pernah waktu itu angkatan 2016 pernah mendatangkan satu artis ya untuk hadir di acara apa itu, yang pasti sudah mengundang artis. Sebutkan siapa artis itu ya, sebutkan siapa artis itu. Terus yang kedua, Yogi sudah mengundang Abung nih. Kebetulan mereka itu satu kampus ya. Di manakah kampusnya ya? Di manakah kampusnya? Oke, jadi dua pertanyaan. Yang terakhir Abung dan Yogi sudah mengucapkan atau sudah memberitahu kepada kita prinsip hidup mereka. Sebutkan prinsip hidup yang mereka sebutkan tadi. 3 pertanyaan dari Semapur untuk Anda tentunya. Dan jangan lupa buat rekan-rekan yang mungkin saat ini telat tidak nonton, teman-teman bisa langsung saksikan kita juga di Semapur TV di YouTube channelnya. Jangan lupa like and subscribe. Dan juga ada Radio Semapur, silahkan dengerin yang mungkin sedang beristirahat malam, pagi, siang yang ingin mendengarkan. Silahkan bisa langsung dicek di radio kita, Radio Semapur ya. Dan kami atas nama Semapur mengucapkan untuk alumni Semani Sahrul Gunawan yang sudah menang di pilkada sebagai wakil Bupati Bandung ya. Selamat buat Kang Sahrul, tentunya semoga amanah, semoga menjadi pejabat yang dipercaya sama rakyat, dan juga tentunya sehat terus buat Kang Sahrul. Terima kasih buat semuanya dari kami Semapur Ajibun Sgai menemani istirahat malam Anda. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Terima kasih semuanya.